Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Dian Kusairawati, dan Suhesti Rahayu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami guna memenuhi tugas pada mata kuliah Sejarah Islam dengan tema Islam Periode Turki Utsmani. Adapun yang akan dibahas pada pembahasan kali ini yakni mengenai sejarah awal berdirinya Kerajaan Turki Utsmani, masa kejayaan Turki Utsmani, dan keruntuhan pada Kerajaan Turki Utsmani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yakni mengenai sejarah awal berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Sejarah awal berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani telah muncul pada periode yang disebut dengan periode Mongol. Negara bagian yang dipimpin oleh Utsman, pendiri dinasti pada akhir abad ke-13, pada mulanya hanyalah bagian terkecil dari pemerintahan Turkis dan Anatolia. Mereka mulai masuk Islam pada sekitar abad ke-9 dan ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Di bawah tekanan serangan-serangan orang Mongol pada abad ke-13, mereka melarikan diri ke daerah barat dan kemudian mencari pengungsian kepada saudara-saudara mereka, orang-orang Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di sana, di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Seljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin meraih kemenangan, dan oleh atas jasa tersebut, mereka pun mendapat sebidang tanah di Asia Kecil di dekat perbatasan Bizantium. Sejak saat itu, mereka mulai membina wilayah barunya dan memilih kota Shukut sebagai ibu kotanya. Ertugrul meninggal dunia pada 1289 Masehi. Kemudian kepemimpinannya ini dilanjutkan oleh putranya Utsman. Putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri Kerajaan Turki Utsmani. Utsman memerintah antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Sebagaimana ayahnya, ia telah banyak berjasa kepada Sultan Alauddin karena ia telah berhasil menduduki benteng-benteng di Bizantium yang berdekatan dengan kota Broesa. Pada tahun 1300, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Seljuk ini kemudian terpecah-pecah menjadi kerajaan kecil. Kemudian, Utsman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang dikuasainya. Sejak saat itu, Kerajaan Turki Utsmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertamanya ialah Utsman atau biasa disebut dengan Utsman I. Setelah Utsman I mengumumkan dirinya sebagai Padsyah al-Utsmani atau Raja Besar Keluarga Utsmani pada tahun 1300 Masehi, setapak demi setapak ia mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Kemudian ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan berhasil menaklukkan Broesa pada tahun 1317 Masehi. Dan pada tahun 1326 Masehi, ia menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota kerajaannya. Pemerintahan Orkan pada tahun 1326 sampai 1359 Masehi, Kerajaan Turki Utsmani ini dapat menaklukkan Azmir pada tahun 1327, Tawashanli 1330, Uskandar 1338, Ankara 1354, dan Gallipoli 1356 Masehi. Daerah ini adalah daerah bagian Eropa yang pertama kali diduduki oleh Kerajaan Turki Utsmani. Baiklah, itulah materi mengenai sejarah awal berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Suhesti Rahayu. Saya akan membahas tentang masa kejayaan Turki Utsmani dan penyebab mundurnya Kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama, masa kejayaan Turki Utsmani. Pada awalnya,
Kerajaan Turki Utsmani hanya memiliki wilayah yang sangat kecil. Namun dengan adanya dukungan militer, kerajaan yang besar dapat bertahan dalam waktu yang lama. Pada masa Sulaiman bin Salim adalah puncak kejayaan Turki Utsmani. Ia mendapat gelar Al-Kanuni karena jasanya menyusun kembali sistem-sistem undang-undang Kesultanan Turki Utsmani dan pelaksanaannya secara teratur dan tanpa kompromi menurut keadaan masyarakat Islam. Tujuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmani yang demikian luas dan berlangsung secara cepat. Secara cepat itu diikuti pula oleh kemajuan-kemajuan lain dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Yang terpenting diantaranya ialah yang pertama, di bidang kemiliteran dan pemerintahan. Yang kedua, di bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Yang ketiga, di bidang keagamaan. Dan yang selanjutnya, penyebab mundurnya kerajaan Turki Utsmani. Ada banyak faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Yang kedua, heterogenitas penduduk. Yang ketiga, kelemahan para penguasa. Yang keempat, budaya pungil. Yang kelima, pemberontakan tentara jenis Sari. Yang keenam, merosotnya ekonomi. Dan yang terakhir, terjadinya stagnasi dalam. Kesimpulannya, sejarah awal berdirinya kerajaan Turki Utsmani yakni pada awal abad ke-13, yakni ketika Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah kepada negara bagian yang dipimpin oleh Utsman karena telah berhasil membantu Sultan Alauddin dalam melawan Bizantium dan memperoleh kemenangan. Kemudian masa kejayaan Turki Utsmani yakni ketika Sulaiman Al-Kanuni memerintah. Dengan kekuatan dan tatanan pemerintahan yang baik dan terorganisir, baik dalam bidang militer, ilmu pengetahuan, dan budaya. Kemudian setelah Sulaiman Al-Kanuni ini meninggal, Turki Utsmani mengalami kemerosotan dikarenakan adanya perebutan kekuasaan antara putra-putranya. Ditambah lagi dengan lemahnya putra-putranya ini dalam memimpin. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, dipersilahkan di kolom komentar. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Stay safe, jaga kesehatan di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.